Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nugroho. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang UML atau Unified Modeling Language. Anggota dari kelompok saya ada Nayara Parsariswana, Gladys Putri Aurelia, Muhammad Taufik Fauzan, saya sendiri Lutfi Nugroho, dan Zahwa Raisa Adinda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa tentang pengertian UML. Baik, jadi kita akan masuk ke materi UML. Sebelumnya, apa sih UML itu? UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language yang artinya bahasa pemodelan terpadu. Jadi, UML adalah suatu teknik yang digunakan dalam merancang sistem berbasis objek yang menggunakan pemodelan secara visual untuk membantu dalam proses perancangan. Dalam arti lain, UML bisa dibilang seperti semacam bahasa visual universal untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML juga disebut sebagai blueprint yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja, berinteraksi, dan diimplementasikannya. UML ini juga diibaratkan sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan si pengguna dan diharapkan bisa mempermudah serta memenuhi kebutuhan pengguna dengan lengkap, tepat, dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis diagram pada UML. Yang pertama yaitu diagram use case. Diagram use case merupakan sebuah interaksi antara satu aktor atau lebih yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem pada level konseptual, sehingga kita akan memahami apakah keputusan yang diambil oleh sistem itu benar atau tidak. Nah, diagram use case ini sering digunakan pada tahap proposal untuk analisa desain, karena sangat membantu dalam interaksi antara sistem dan pengguna, serta berguna juga untuk komunikasi antara pengembang dan klien dalam menetapkan tujuan proyek dan memahami keseluruhan arsitektur sistem yang diusulkan. Selanjutnya, ada beberapa simbol dalam menggambarkan diagram use case, yaitu use case, aktor, dan relasi. Yang kedua, yaitu diagram kelas. Diagram kelas yaitu struktur sistem yang menggambarkan dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Diagram kelas ini sering digunakan pada tahap skripsi karena diagram kelas membantu mahasiswa dalam merancang dan menggambarkan struktur entitas objek serta hubungan antara mereka dalam sistem yang dikembangkan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kelas-kelas yang diperlukan, atribut-atributnya, serta hubungan dan perilaku mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram objek. Diagram objek adalah representasi visual yang memberikan gambaran struktur materi sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek ini berasal dari diagram kelas sehingga bergantung pada diagram kelas. Berbeda dengan diagram kelas, diagram objek memperlihatkan contoh konkret dari kelas-kelas yang terlibat. Penggambaran hubungan antara objek menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi sistem pada waktu tertentu. Diagram objek ini berguna untuk menjelaskan interaksi rumit antar objek dan untuk memvisualisasikan desain statis atau proses statis dari sistem pada titik waktu tertentu. Dalam pengembangan perangkat lunak, diagram objek ini sangat berguna karena memberikan gambaran visual yang mudah dipahami tentang suatu sistem dan interaksi antara komponen-komponennya. Selain itu, fleksibilitas diagram objek memungkinkannya untuk digunakan dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis hingga pemeliharaan. Next.
Yang keempat ada diagram interaksi. Diagram interaksi ini digunakan untuk memodelkan interaksi objek di dalam sebuah use case. Diagram interaksi memperlihatkan interaksi yang memuat himpunan dari objek dan relasi yang terjadi antar objek tersebut, termasuk juga bagaimana message mengalir di antara objek. Diagram interaksi ini terdiri dari dua buah jenis, yaitu yang pertama ada diagram sekuen dan diagram kolaborasi. Diagram sekuen ini menggambarkan hubungan antara objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Diagram sekuen dapat berupa sebuah diagram yang bersifat umum yang menunjukkan semua skenario yang mungkin untuk semua use case, atau terpisah-pisah untuk tiap sekuen tinggal di dalam use case. Sedangkan diagram kolaborasi atau bisa juga kita sebut sebagai diagram komunikasi menggambarkan bagaimana objek terkoneksi secara statik dengan penekanan pada organisasi struktural objek-objek yang mengirim dan menerima pesan. Dengan demikian, diagram interaksi ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana objek-objek berinteraksi dalam sistem dan bagaimana alur konkret dari interaksi mengalir melalui sistem selama eksekusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada diagram status. Diagram status merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Diagram ini menunjukkan deretan dari state yang dilakukan objek melalui event yang menyebabkan sebuah transisi dari satu ke dan beberapa aksi yang menghasilkan dari satu state atau aktivitas yang berubah. Diagram status ini sangat berguna dalam analisis dan desain sistem karena diagram ini membantu dalam memahami alur kerja sistem, menemukan potensi masalah atau kekosongan, serta merancang perubahan atau peningkatan yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya ada diagram aktivitas. Diagram aktivitas merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja yang digunakan pada sebuah sistem yang dijalankan dan juga dipakai untuk mengelompokkan atau mendefinisikan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas karena mereka memberikan gambaran visual tentang bagaimana suatu proses atau aktivitas dilakukan dalam sistem atau perangkat lunak. Mereka membantu dalam memodelkan alur kerja dari sebuah use case dengan menunjukkan urutan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Dengan demikian, activity diagram membantu untuk memperinci dan menggambarkan lebih lanjut bagaimana use case akan dilaksanakan dalam sistem yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketujuh ini ada diagram komponen. Diagram komponen adalah jenis diagram UML yang menampilkan komponen dalam sebuah sistem serta hubungan antara mereka. Ketika menghadapi dokumentasi sistem yang kompleks, diagram komponen dapat membantu memecah sistem menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Diagram ini diciptakan untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara komponen-komponen dalam sebuah sistem. Mirip dengan diagram kelas, diagram ini menghubungkan visualisasi diagram ini mengilustrasikan hubungan antar sistem, namun diagram komponen menunjukkan hubungan yang lebih kompleks dan beragam daripada diagram kelas tersebut. Dalam diagram komponen terdapat source code program perangkat lunak. Fungsi komponen diagram ini antara lain controller, yaitu menangani request dan validasi. Yang kedua ada model, menangani manipulasi data dan logika bisnis. Dan yang terakhir tuh ada view. View tuh untuk menangani tampilan. Komponen dasar yang biasanya ada dalam satu sistem mencakup user interface, yaitu tampilan, business processing, fungsi-fungsi proses bisnis, data, yaitu manipulasi data, dan security, yaitu keamanan sistem. Simbol-simbol yang terdapat dalam diagram komponen ini yaitu ada package, komponen sistem, dependensi, dan ada interface.
Dengan demikian, diagram komponen ini membantu dalam memahami struktur fisik sistem hubungan antara komponen, serta perilaku layanan yang terkait dengan antarmuka. Diagram ini memungkinkan pengembang dan tim untuk melihat sistem secara keseluruhan, serta membantu dalam merencanakan, membangun, dan mengelola sistem perangkat lunak dengan lebih terstruktur. Yang keempat tuh ada diagram deployment. Diagram deployment ini merupakan diagram yang digunakan untuk memetakan rancangan arsitektur fisik suatu sistem. Bisa dibilang juga kalau diagram ini nih menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kebutuhan software dan hardware pendukung pada suatu sistem yang diimplementasikan. Diagram ini juga dapat memperlihatkan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama dengan menjalankan sebuah sistem. Deployment diagram masuk ke dalam lingkup cycle view yang memodelkan lingkungan fisik sistem, yaitu hardware dan software, yang akan digunakan untuk menjalankan sistem di dunia nyata. Diagram ini tidak secara langsung berkaitan dengan use case, karena jenis diagram ini nih berfokus pada aspek teknis implementasi dan distribusi sistem. Simbol-simbol dari diagram deployment ini ada package, ada dependency, ada node, dan ada link yang merupakan relasi antar node. Tujuan utama dari diagram deployment adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem, serta menunjukkan bagaimana komponen-komponen, perangkat lunak, dan perangkat keras berinteraksi dalam lingkungan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari diagram-diagram tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang diagram use case. Manfaat dari diagram use case yang pertama itu memahami interaksi pengguna dengan sistem. Use case membantu dalam mengidentifikasikan dan mendokumentasikan berbagai interaksi antara pengguna dan sistem. Dengan menganalisis use case, kita dapat memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan langkah-langkah apa yang mereka ambil dan apa yang mereka harapkan sebagai hasilnya. Lalu, ini membantu desainer dan pengembang memahami perspektif pengguna dan memastikan bahwa sistem dirancang dan dibangun dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi pengguna akhir. Yang kedua itu memperjelas ruang lingkup, tujuan, dan fitur perangkat lunak. Use case menyediakan pandangan yang jelas tentang ruang lingkup sistem dengan mengidentifikasikan fungsionalitas utama yang disediakan oleh sistem. Dengan menguraikan skenario-skenario use case, kita dapat memperjelas tujuan sistem, yaitu apa yang harus dicapai oleh sistem tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Use case juga membantu dalam mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang harus disertakan dalam sistem untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada panduan pengembangan untuk programmer. Use case memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan secara rinci interaksi antara pengguna dan sistem. Setiap use case dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi detail implementasi termasuk fungsionalitas yang harus dikembangkan, batasan-batasan, dan alur kerja yang harus diikuti. Ini membantu programmer dalam merancang dan mengembangkan dan menguji komponen-komponen sistem dengan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang didefinisikan. Lalu diagram kedua ada diagram kelas. Yang manfaat dari diagram kelas ini yaitu menyajikan gambaran jelas tentang kelas-kelas, atribut, dan hubungan antara mereka dalam sistem. Diagram kelas membantu dalam mengembangkan struktur statis dari sistem perangkat lunak. Ini mencakup kelas-kelas yang ada, atribut-atribut mereka, dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Dengan visualisasi yang jelas, pengembangan dapat dengan mudah memahami bagaimana kelas-kelas dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat
untuk merancang solusi yang lebih baik dan membuat keputusan desain yang tepat. Lalu, bantuan dalam menerjemahkan desain menjadi kode. Diagram kelas membantu dalam merencanakan struktur perangkat lunak sebelum kode sebenarnya ditulis. Ini memungkinkan pengembangan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana kelas-kelas akan diimplementasikan dalam kode. Dengan melihat diagram kelas, pengembang dapat mengidentifikasi kelas-kelas yang mana yang perlu dibuat, metode apa yang harus dimiliki oleh setiap kelas, dan bagaimana kelas-kelas tersebut berinteraksi satu sama lain. Lalu, memudahkan pemahaman tim dan pemangku kepentingan. Diagram kelas merupakan alat komunikasi yang sangat efektif. Ini membantu dalam menyajikan informasi desain secara visual yang lebih mudah dipahami oleh anggota tim, pengembang, dan pemangku kepentingan non-teknis. Dengan melihat diagram kelas, anggota tim dapat memiliki pemahaman yang seragam tentang struktur sistem dan bagaimana kelas-kelas saling terkait. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara tim dan memastikan bahwa semua pihak memiliki ekspektasi yang realistis tentang sistem yang akan dibangun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari diagram ketiga, yaitu diagram objek. Pertama, diagram objek memberikan gambaran terstruktur model sebuah sistem dengan menunjukkan objek-objek yang ada dalam sistem tersebut beserta hubungan dan properti masing-masing objek. Ini artinya membantu dalam memvisualisasikan komponen-komponen utama dalam sistem. Yang kedua, diagram objek digunakan sebagai penunjuk hubungan antara objek dan di dunia nyata. Artinya, diagram objek ini membantu dalam memodelkan bagaimana objek-objek di dunia nyata saling terkait satu sama lain dalam satu sistem atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, diagram objek berguna untuk menangkap pandangan statis dari sistem. Artinya, diagram ini memberikan representasi visual tentang bagaimana objek-objek dalam sistem terorganisir dan berinteraksi pada suatu waktu tertentu. Baik, lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah diagram interaksi. Manfaat dari diagram interaksi, pertama, diagram interaksi berperan sebagai gambaran alur kendali dari interaksi ke interaksi. Artinya, bahwa diagram interaksi ini menggambarkan bagaimana objek dalam sistem saling berhubungan satu sama lain secara berurutan dan menunjukkan aliran kendali atau pesan dari satu objek ke objek lainnya. Yang kedua, diagram interaksi menangkap perilaku dinamis suatu sistem, yang artinya diagram ini tidak hanya menunjukkan struktur statis dari objek-objek dalam sistem, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dan berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, diagram interaksi digunakan untuk menggambarkan organisasi struktur objek. Meskipun ini mungkin terdengar agak bertentangan dengan deskripsi sebelumnya, dalam konteks ini, diagram interaksi dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana objek-objek tertentu terorganisir atau berkelompok dalam sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Topik yang selanjutnya diagram sistem. Manfaat dari diagram sistem ini yang pertama yaitu menggambarkan alur kerja atau siklus hidup objek dalam sistem. Diagram status diagram status ini mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang diagram status. Manfaat dari diagram status yang pertama itu menggambarkan alur kerja atau siklus hidup objek dalam sistem. Diagram status memungkinkan Anda untuk visualisasikan bagaimana objek atau entitas bergerak melalui berbagai status atau tahapan dalam sistem. Misalnya dalam sistem manajemen tiket pelanggan, objeknya bisa menjadi tiket yang memiliki status mulai dari dibuat hingga selesai. Dengan melihat diagram status, pengembang dapat dengan mudah memahami bagaimana entitas berinteraksi dengan sistem dan bagaimana prosesnya mengalir dari satu status ke status lainnya. Lalu ada
membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan kesempatan dalam suatu proses atau sistem. Dengan melihat diagram status, pengembang dapat mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang mungkin timbul dalam proses atau sistem. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi visual yang jelas. Diagram status memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana sistem bekerja, membantu dalam komunikasi antar tim, pengembangan, dan stakeholder lainnya, seperti manajemen atau pengguna akhir. Lalu, diagram aktivitas. Manfaat dari diagram aktivitas yaitu memudahkan untuk memahami perilaku dan struktur suatu sistem. Yang pertama, diagram aktivitas menyajikan langkah-langkah proses secara visual dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses tersebut beroperasi dari awal hingga akhir. Lalu, ini membantu dalam menentukan urutan aktivitas, aliran kontrol, dan keputusan yang dibuat dalam proses. Yang kedua, membantu penggambaran untuk para pemangku kepentingan. Diagram aktivitas menyediakan cara yang jelas dan mudah dipahami untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk klien, manajemen, dan anggota tim. Lalu, dengan menggunakan simbol dan notasi yang standar, diagram aktivitas memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja sistem tanpa memerlukan penjelasan yang panjang. Yang ketiga, menyediakan titik referensi untuk pengembang di masa depan. Diagram aktivitas dapat menjadi bagian dari dokumentasi sistem yang komprehensif. Ini memberikan titik referensi yang jelas untuk pengembang di masa depan yang perlu memahami atau memodifikasi sistem tersebut. Lalu, dengan memvisualisasikan alur kerja sistem secara terperinci, diagram aktivitas mempermudah pemeliharaan sistem dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan manfaat dari diagram ketujuh, yaitu diagram komponen. Diagram pertama, diagram komponen dipakai untuk menunjukkan ketergantungan kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Artinya diagram ini akan dihubungkan antar mereka ditunjukkan. Ini membantu dan memahami bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, diagram komponen dapat digunakan untuk memodelkan source code program perangkat lunak. Artinya, diagram komponen digunakan untuk menggambarkan struktur dari program seperti bagaimana kelas, modul, atau paket saling tergantung dan berinteraksi. Ini membantu pengembang dalam memahami arsitektur perangkat lunak dan memperkirakan dampak perubahan pada komponen-komponen tersebut. Yang ketiga, diagram komponen digunakan untuk menjelaskan ketergantungan antar beragam komponen software. Ini berarti diagram ini membantu dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan antara komponen-komponen yang berbeda dalam sebuah sistem perangkat lunak. Baik, yang ke-8 yaitu manfaat dari diagram deployment. Diagram deployment diagram deployment menjadi konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Artinya bahwa diagram ini menggambarkan bagaimana komponen-komponen perangkat lunak ditempatkan dan diatur pada sumber daya perangkat keras tertentu untuk menjalankan aplikasi secara efektif. Ini termasuk informasi tentang server atau platform tempat komponen-komponen tersebut dijalankan. Yang kedua, diagram deployment sebagai solusi perangkat lunak saat dikerahkan di beberapa mesin. Artinya, diagram ini memberikan representasi visual tentang bagaimana aplikasi atau sistem perangkat lunak didistribusikan dan dikerahkan di beberapa mesin atau platform. Ini mencakup informasi tentang konfigurasi jaringan, server, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang benar. Nah, 3. Diagram deployment sebagai penggambaran detail bagaimana komponen-komponen disusun di sebuah sistem. Ini berarti bahwa diagram ini memberikan pandangan terperinci tentang bagaimana komponen-komponen perangkat lunak tertentu diatur dan terhubung dalam sebuah sistem secara keseluruhan. Ini mencakup informasi tentang lokasi fisik atau virtual komponen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk contoh
diagram masing-masingnya. Yang pertama itu ada use case. Use case bisa dilihat pada sistem perbankan ini, salah satunya adalah mesin ATM. ATM menggunakan internet agar bisa terhubung ke bank terkait dan bisa memberi layanan ke penggunanya. Misalnya, Dika menggunakan mesin ATM untuk mengecek saldo di rekeningnya. Tidak hanya itu, ia juga mentransfer dan menarik sejumlah uang melalui mesin ATM. Maka, Dika bertindak sebagai aktor utama, sedangkan ATM bertindak sebagai sistem yang memberikan layanan. Fungsi ATM seperti cek saldo, transfer, dan tarik tunai digolongkan sebagai use case. Adapun bank merupakan supporting aktor karena berada di luar sistem dan berfungsi memberikan informasi kepada use case untuk menjalankan fungsi tersebut. Next. Yang kedua ada diagram kelas. Diagram kelas tidak hanya bisa memvisualisasikan struktur dari sistem software yang dikembangkan, tapi juga untuk sistem dalam suatu bisnis. Diagram kelas berikut akan mengambil contoh sistem manajemen hotel. Kelas diagram dapat menunjukkan hubungan setiap objek dalam sistem manajemen hotel, termasuk informasi tamu, tanggung jawab staff, dan hunian kamar. Tamu bisa memilih kamar yang diinginkan, yang kemudian diproses oleh resepsionis. Tamu juga bisa meminta bil dengan bantuan resepsionis. Ketika memiliki komplain, tamu juga bisa langsung menghubungi manajer. Next. Yang ketiga ada diagram objek. Contoh diagram objek UML ini akan menunjukkan apa saja objek-objek dalam suatu sistem dan apa yang dapat dilakukannya. Pengklasifikasikan dalam diagram kelas, penerapan komponen, dan kasus penggunaan dapat dipakai untuk membuat diagram objek. Diagram objek dalam UML ini memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian dalam suatu sistem dan hubungan di antara mereka. Ini juga memberikan tampilan statis dari suatu sistem. Diagram objek di sisi lain menunjukkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, memberikan gambaran sistem yang lebih detail dan dinamis. Next. 4. Diagram sequence. Pada contoh ini terdapat satu aktor atau kita sebut mahasiswa dan 4 objek, yaitu user login, sistem, database, dan dashboard. Pertama-tama, mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Lalu, sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasi. Next. Yang kelima, diagram status. Aplikasi dalam keadaan idle, status aplikasi berubah pada saat user memasukkan username dan password. Setelah itu, user akan diarahkan ke statement atau halaman awal. Apabila ada request dari sistem yang tidak di-authorize, akan kembali ke halaman login. Kemudian, apabila request-nya authorize, maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Next. Oke, yang keenam ini ada diagram aktivitas. Jadi, di sini merupakan contoh diagram aktivitas saat bisnis menerima pesanan dari pelanggan. Setelah pesanan diterima, aktivitas akan dibagi menjadi 2 rangkaian aktivitas paralel. Satu, sisi menerima dan mengisi detail pesanan, sementara sisi lainnya mengirim penagihan atau invoice. Di sisi fill order, metode pengiriman dilakukan berdasarkan keinginan pelanggan. Apakah pelanggan ingin pesanannya dikirim malam itu juga, atau mengikuti pengiriman reguler. Jika semua aktivitas sudah dilakukan, kedua aktivitas paralel ini digabungkan untuk mengakhiri proses pemesanan. Next. Yang ketujuh ini ada diagram komponen. Pada diagram ini, setiap komponen diapit dalam sebuah kotak kecil. Garis putus-putus dengan panah menunjukkan bagaimana beberapa komponen bergantung pada yang lain. Misalnya, pembaca kartu, halaman web, desktop client, dan sistem ATM, semuanya bergantung pada basis data bank. Garis putus-putus dengan lingkaran di ujungnya yang dikenal dengan simbol lollipop menunjukkan hubungan realisasi. Yang next. Yang terakhir ada diagram deployment. Pada contoh diagram deployment ini ada server web, server database,
dan mesin tempat pengguna melihat situs web. Kita dapat menambah kompleksitas dengan menunjukkan berbagai bagian server web dan cara kerja JavaScript di user client. Namun, contoh di sini memberi gambaran tentang tampilan penerapan dalam notasi UML. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, yaitu Muhammad Taufik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan presentasi ini akan saya tutup dengan pantun. Sore-sore ke rumah maknya, pulangnya ke Sandung Batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.